Baik, apa sudah nampak? Baik, selamat malam sekali lagi. Pekabaran firman Tuhan malam hari ini diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda pasalnya yang ke-23 dengan judul Satu Kelemahan Saja. Satu kali diceritakan ada seorang pendeta yang bernama Pendeta Beni. Pendeta Beni ini bersama dengan keluarganya berangkat menuju ke sebuah pantai untuk rekreasi bersama. Ya, ketika mereka berjalan bersama, disebutkan dalam cerita tersebut, macet panjang terjadi di jalan tol. Ya. Dan ketika kemacetan itu terjadi, rupanya bisa dikatakan 2 jam mobil itu tidak bisa bergerak, ditambah dengan situasi yang panas, keluarga ini menjadi tidak sabar. Teristimewa kedua anak mereka merengek, menangis, dan mengomel di sepanjang jalan. Pendeta Beni dikatakan mencoba untuk bersabar. Dan walaupun dia mau marah, dia tetap menunjukkan kesabarannya. Dia memilih untuk diam. Namun tiba-tiba, tepat di depan muka Pendeta Beni, sebuah kotoran burung jatuh ke kaca mobilnya yang baru saja dia cuci tadi pagi. Dan ini membuat dia marah luar biasa dan membentak anak-anaknya. Diam! Anak-anaknya pun ketakutan, terdiam, dan hening selama beberapa detik lalu menangis. Dan singkat cerita mereka sampai di pantai yang dituju, setelah macetnya selesai, tetapi yang mengecewakan adalah kedua anak-anaknya tidak mau bermain di pantai, tetapi dengan murung mereka duduk di pasir dan tidak mau bermain. Beni sangat kecewa terhadap dirinya sendiri. Dan dia kemudian berpikir, mengapa aku membentak mereka tadi? Padahal hari ini seharusnya menjadi hari yang penuh sukacita bagi mereka. Dan muncul bisikan-bisikan di kepala Pendeta Beni. Beni, kamu bukanlah ayah yang baik. Kamu tidak layak menyebut dirimu pendeta. Kamu bahkan tidak dapat menahan amarahmu seperti itu. Kamu sok mengatakan kepada orang-orang untuk menjadi seseorang yang sabar, tapi kamu sendiri mudah marah seperti itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, cerita ini berakhir dengan rasa bersalah yang dalam di hati pendeta ini. Dia tidak dapat menikmati hari libur bersama dengan keluarganya. Sebaliknya, dia merasakan rasa bersalah yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pekabaran malam hari ini berbicara tentang dosa. Ketika kita berbuat dosa, ada satu oknum yang dengan senang hati akan mengorek-orek dosa itu dan membuat kita seakan-akan merasa bahwa dosa itu sebagai racun yang membuat kita tidak dapat lagi bangkit. Racun yang membuat kita merasa tidak layak untuk disebut sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, seorang tua-tua gereja, bahkan seorang pemimpin dan pelayan Tuhan. Ya, iblis membisikkan satu pemahaman bahwa dia mau supaya kita merasa dihukum oleh Tuhan. Dia tidak akan membunuh kita, saudara. Tetapi iblis sangat tertarik untuk membombardir pikiran kita dengan pikiran-pikiran negatif yang membuat seolah-olah kita berpikir Tuhan marah kepada kita dan Tuhan tidak akan mengampuni kita. Iblis mendorong kita untuk melakukan dosa. Bisikan-bisikan itu bukan hanya terjadi kepada orang-orang muda, tetapi juga semua kita. Tidak apa-apa, buka saja website dewasa itu. Toh kamu cuma melihatnya sebentar. Tidak apa-apa, orang itu layak untuk dipukuli. Coba ingat-ingat kembali semua kejahatan yang telah dia lakukan padamu. Tidak apa-apa, kamu kan hanya ingin berbohong kecil. Sekali-kali tidak apa-apa kok. Jadi inilah bujukan-bujukan setan
yang diungkapkan kepada setiap orang di antara kita. Makanya dikatakan tadi, ketika saudara dan saya kita dihadapkan kepada setiap cobaan, setiap ujian, dia akan berusaha sedapat mungkin membuat kita kehilangan kesabaran, membuat kita kehilangan kendali atas pikiran kita. Dan bisikan-bisikan itu dibisikkan ke telinga kita, membuat kita pada akhirnya memilih untuk berbuat dosa. Nah, ketika kita memilih untuk berbuat dosa ini, dikatakan, iblis kemudian melanjutkan rencananya dengan menyerang kita. Kamu telah berdosa, kamu lebih mencintai hawa nafsu dibanding Tuhan. Kamu tidak layak untuk menyebut dirimu seorang pengikut Kristus. Rasa bersalah itu masuk di dalam pikiran kita setelah kita sadar apa yang kita lakukan. Sama seperti pendeta Benny tadi. Dia berusaha untuk sabar. Dia berusaha untuk menahan marah, menahan emosinya. Tetapi ketika bisikan setan berhasil menguasai hatinya, meledaklah emosinya, meledaklah marahnya, dan setelah amarahnya reda, dia menyesal. Nah, inilah juga yang terjadi kepada kita. Ketika kita menuruti bisikan setan, dikatakan, setan tahu betul menjatuhkan kita. Ya. Lihat apa yang telah kau perbuat terhadap wajah orang itu setelah dipukuli tadi ya. Keluargamu pasti sangat malu memiliki anak seperti itu. Kamu adalah seorang pembohong. Mulutmu isinya hanyalah kebohongan. Kamu tidak dapat dipercayai, apalagi dipercayai oleh Tuhan. Jadi kita bisa lihat di sini, setan menebar jebakan itu, dan ketika kita mengambilnya, dia hantam kita dengan perasaan-perasaan bersalah yang terus-menerus menghantui kita. Nah, iblis seringkali menggoda kita untuk melakukan dosa itu, agar setelah itu dia dapat membuat kita menjauh dari Tuhan dengan mengingatkan kita akan dosa-dosa kita itu. Dan hal ini sangat menghancurkan. Hal ini terkadang membuat kita merasa tidak layak untuk berdoa kepada Tuhan ataupun kembali kepada Tuhan. Nah, ini sasaran iblis. Jadi dia berusaha untuk membombardir pikiran kita dengan perasaan-perasaan bersalah. Dan pada akhirnya, endingnya kita akan menjauhi Tuhan. Padahal sesungguhnya ketika kita jatuh dalam dosa, hal pertama yang Tuhan inginkan dari kita adalah kembali kepadanya. Namun setan tidak mau seperti itu. Itu sebabnya ketika dia membisikkan godaan, cobaan, tipuan tadi, maksudnya adalah supaya kita jatuh, merasa bersalah, lalu kita meninggalkan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan mereka yang berdosa, dan Tuhan datang untuk menolong kita keluar dari kecanduan atau adiksi buruk yang kita alami. Jangan mendengarkan perkataan iblis yang mengatakan bahwa kamu telah terjatuh terlalu dalam dan tidak bisa kembali. Tetapi dengarkanlah perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa kamu telah diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya. Pengampunan akan selalu tersedia bagi kita yang mau datang dengan kerendahan hati kepadanya. Perhatikan sesuatu yang ditulis oleh Ricardo Sanchez seperti ini. The devil knows your name but calls you by your sin. God knows your sin but calls you by your name. Setan tahu namamu, tetapi dia memanggilmu dengan dosamu. Tetapi Tuhan tahu dosamu, melainkan dia memanggilmu dengan namamu. Lihat, setan bertujuan menghancurkan kita. Dia tahu betul bagaimana cara menghancurkan kita. Dia hanya perlu memasang jebakan-jebakannya dengan sabar dan menunggu sampai kita jatuh. Tetapi banyak umat Tuhan yang sampai saat ini tidak menyadari jebakan-jebakan setan ini, dan dengan kebodohan melangkah maju ke dalamnya. Sebagai umatnya, kita memang seringkali jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita tidak boleh tinggal terus di dalam dosa itu.
Tuhan mau supaya kita balik. Tuhan mau supaya kita bertobat. Itu kemauan Tuhan. Kita harus bangkit dan terus berjalan bersama Kristus. Kita diterima oleh Allah Bapa bukan karena hidup kita ini sempurna dan layak mendapat kasih Allah Bapa. Kita diterima oleh Allah Bapa karena pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan Kristus Yesus akan menolong kita dalam mengalahkan kecanduan atau adiksi dari dosa-dosa kita. Kita memiliki seorang pembela, dan pembela itu bernama Yesus Kristus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 katakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Jadi ketika kita berbuat dosa, Alkitab katakan, kita memiliki jaminan pengampunan. Dan bila kita datang dengan rendah hati kepada Tuhan, memohon ampun dan bertobat dengan sungguh, maka Dia akan mengampuni kita. Tetapi malam hari ini ada satu permasalahan yang perlu kita dengar untuk kita renungkan bersama. Apa itu? Kita lihat, setan bukanlah satu oknum yang mudah menyerah. Seperti yang saya katakan tadi, dia punya banyak cara untuk menjatuhkan saudara dan saya. Nah, itulah sebabnya dia punya jerat iblis yang malam hari ini kita akan pelajari, yang disebut dengan dosa kesayangan. Nah, satu kali diceritakan satu keluarga, ya, namanya keluarga Romero. Mereka mendapati seekor ular piton yang masih kecil, ya, lalu dibawa pulang. Lalu ular piton ini dipelihara selama 8 tahun. Dan panjang semula hanya 30 cm ketika ditemukan dan dibawa ke rumah. Namun, karena terus-menerus dipelihara, makan, dan lain sebagainya, ya, dalam tempo 8 tahun, ular ini bertumbuh menjadi ular yang besar, panjangnya mencapai 3 meter, dengan berat 36 kilogram. Nah, satu hari, Sally ini, si ular piton ini, dia mengincar Derek, anak dari keluarga ini yang baru berusia 15 tahun, lalu membelitnya sampai mati. Nah, seperti yang kita tahu, yang namanya ular piton ini tidak menggigit, ya, tetapi dia membelit. Jadi si Derek ini dibelit dengan kuatnya sampai dia mati. Ya. Nah, ketika polisi datang menyelidiki kematian anak muda ini, dikatakan, mereka katakan ular tersebut cukup agresif, mendesis dengan keras, dan bereaksi dengan cepat. Padahal ular ini sudah dipelihara dengan penuh kasih sayang di keluarga mereka selama 8 tahun. Tetapi pada akhirnya, ular piton ini membunuh anak mereka. Nah, dosa seperti ular ini, saat pertama kali dosa memasuki kehidupan kita, kita menganggapnya tidak berbahaya. Bahkan dikatakan menggemaskan, lucu. Namun dosa tersebut tidak selamanya kecil. Dia bertumbuh. Dan kita mengira bahwa kita dapat mengatasinya. Namun kemudian dia mulai mengendalikan kita. Lihat ini. Dosa selalu mendatangkan kematian. Dan kadang-kadang kematian fisik seringkali adalah kematian moral. Dan kita lihat di sini, dosa juga menyebabkan matinya suatu hubungan. Artinya, jangan bermain-main dengan dosa. Bisa jadi dosa itu nampak sepele pada mulanya. Tetapi dia seiring berjalannya waktu akan bertumbuh. Karena kita memeliharanya. Karena kita memberinya makan. Karena kita membuatnya tumbuh besar. Dan pada satu saat, dia akan membelit kita dengan sangat kuat
sehingga kita tidak akan pernah bisa melepaskan diri. Jika dosa itu sudah menjadi dosa kesayangan, dikatakan, dosa itu tidak lagi dianggap dosa. Karena kita sudah terbiasa melakukannya, terbiasa membuatnya sebagai sebuah kebiasaan. Sehingga kita tiba di satu titik, menganggap bahwa dosa itu bukan lagi dosa. Alkitab katakan di dalam buku Yakobus 1, 14-15 katakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi jika saat ini engkau sedang bermain-main dengan suatu dosa kesayangan dalam hidupmu, Tuhan mengingatkan engkau untuk berhenti. Sebab ini adalah persoalan hidup dan mati. Ada satu puisi yang dituliskan ini oleh pengarang tak dikenal ya, di JD ya namanya. Tertulis begini. Just one little sin, what harm can it do? But give it free rein, and soon there are two. And then sinful deeds and habits ensue. So guard well your thought or they'll destroy you. Mengerikan ya. Kita menganggap hanya satu dosa kecil. Apa salahnya? Tapi berikanlah kebebasan dan segera itu akan menjadi dua. Dan kemudian perbuatan dan kebiasaan berdosa itu terjadi. Jadi jaga baik-baik pikiranmu atau mereka akan menghancurkanmu. Bermain-main dengan dosa mengundang bencana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak-anakku orang muda secara khusus. Sebagaimana ular piton yang membelit tanpa disadari oleh anak dari tuan rumah tadi. Dan tiba-tiba saja dengan kekuatan yang luar biasa, belitannya itu mematikan dia. Demikianlah bagi mereka yang menganggap enteng terhadap dosa kesayangan. Dosa yang terus-menerus diulang. Dosa yang pada akhirnya akan dianggap bukan lagi dosa. Sebagaimana puisi dikatakan, hanya satu dosa kecil. Apa bahayanya? Apa masalahnya? Tetapi seiring berjalannya waktu, yang kecil itu menjadi besar. Dan tiba saatnya dia akan melahapmu, menerkammu tanpa engkau sadari. Penubuat katakan satu kelemahan saja. Nyonya White katakan kita boleh menyombongkan diri karena kita bebas dari banyak dosa yang masih dilakukan oleh orang-orang lain. Tapi jikalau kita teguh dalam banyak hal dalam perilaku kita, tapi hanya lemah dalam satu perkara saja, itu berarti masih ada hubungan antara dosa dengan jiwa kita. Banyak di antara kita yang merasa bahwa kita memiliki tingkat kerohanian yang lebih baik dari denominasi yang lain. Menganggap bahwa kita memiliki kebenaran yang lebih dibandingkan dengan mereka. Ya. Dan kita menganggap bahwa kita hanya mungkin lemah dalam satu hal saja. Ingatlah dikatakan, setiap dosa yang ditolerir, pada akhirnya itulah yang akan mematok kita seperti ular. Anak-anak Allah harus menyadari dosa yang dimanjakan dan disayangi. Dan biarkan Tuhan Allah yang mengeluarkan dosa itu dari dalam hatinya. Dia harus kalahkan satu dosa itu. Karena itu bukanlah perkara yang ringan dalam pemandangan Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan, saudara yang kasih, tidak ada sesuatu ataupun dosa yang remeh. Segala dosa itu menjijikkan. Dan Tuhan mengutuknya. Nah itulah sebabnya dikatakan tadi, jangan sombong karena mungkin kita bebas dari banyak dosa yang dilakukan orang di luar sana. Tetapi satu kelemahan saja yang dimanjakan dikatakan, yang disayangi, ini akan menjadi lubang yang mematikan bagi kita. Ada orang yang katakan, saya sama sekali bukan pemarah, tapi ada kalanya saya jadi marah dan mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas. Walaupun setelah itu saya selalu menyesal mengapa saya menuruti amarah hati. Ini kelemahan kita. Lalu yang lain katakan,
Saya mempunyai kelemahan ini dan itu. Akan tetapi saya sekali-kali tidak suka perbuatan hina begini dan begitu seperti yang dilakukan oleh teman saya. Jadi kita membandingkan dosa kita dengan dosa orang lain. Lalu dengan pembandingan itu menganggap bahwa kita melakukan dosa yang condong lebih kecil atau lebih ringan dibandingkan orang lain. Perhatikan tulisan Rono buat. Tuhan tidak memberikan kepada kita satu daftar dosa-dosa yang berbeda-beda beratnya. Sehingga kita boleh menyangka beberapa dosa tergolong ringan dan menganggap dosa itu tidak menimbulkan masalah. Sedangkan dosa lainnya berat dan mendatangkan masalah besar. Lihat ini. Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada dosa kecil ataupun dosa besar. Segala dosa itu jahat di mata Tuhan. Jadi setan hembuskan ini kepada kita. Ada apa-apa ringan itu. Semua orang juga bikin. Jadi tidak apa-apa. Ya. Kita membuat akhirnya dosa kehilangan kuasa. Ya. Dosa pada akhirnya membuat kita merasa itu remeh, enteng. Sehingga dengan mudah kita melakukannya. Dan setan berhasil. Satu rantai tidak lebih kuat dari mata sambungan yang paling lemah. Kita bisa katakan bahwa rantai itu pada umumnya kuat. Tetapi jika satu sambungannya lemah, maka rantai itu diragukan kekuatannya. Pekerjaan mengalahkan dosa harus menjadi pelajaran tiap-tiap jiwa yang masuk dalam kerajaan Allah. Perkataan kurang sabar dengan gemetar di bibirmu jangan dikeluarkan. Engkau harus menaruh dalam pikiran bahwa engkau seorang yang saleh dan bergantunglah dengan teguh pada perjanjian Kristus. Tuhan menuntut kita untuk serius menghadapi dosa ini. Setiap orang pasti punya minimal satu dosa kesayangan. Dan itulah yang terus-menerus dilakukan dan tanpa sadar kita memanjakannya dan membuatnya besar. Engkau harus menjauhkan dirimu dari jerat iblis. Dan jangan biarkan pikiranmu dipalingkan dari perbaktian kepada Tuhan. Pikiranmu harus ditaklukkan kepada kehendak Allah. Dan perasaanmu pun dikendalikan oleh akal budi dan agama. Pikiranmu tidak diberikan kepadamu untuk dipergunakan sesuka hatimu. Serta menuruti jalanmu sendiri. Dengan tidak berusaha sedikit pun untuk menahan dan melatihnya. Tuhan meminta kita agar kita mengendalikan pikiran kita. Karena setiap dosa dimulai dari pikiran. Nah itu sebabnya dikatakan Tuhan minta supaya kita menjauhkan diri dari jerat iblis ini. Jikalau pikiran bersalah, maka perasaan juga akan salah. Dan pikiran digabung dengan perasaan akan menjadi tabiat batin manusia. Bila engkau sebagai orang Kristen merasa tidak perlu mengendalikan pikiran dan perasaanmu, maka engkau telah diletakkan di bawah pengaruh malaikat-malaikat yang jahat dan engkau mengundang hadirat dan pimpinannya. Makanya di sini Bapak Ibu Saudara kasih, betapa pentingnya supaya kita membentengi pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya membiarkan pikiran kita lepas melayang, maka dia akan melayang kemanapun dia suka. Dan jika pikiran yang salah itu terus-menerus diizinkan menguasai kita, maka akan tiba saatnya malaikat-malaikat jahat di sini akan menawan kita dengan keinginan berdosanya. Jika engkau selalu menuruti perasaanmu, serta membiarkan pikiranmu merajalela dalam prasangka jahat, kebimbangan, dan kurang senang atau sakit hati, maka engkau akan menjadi seorang yang paling sial di antara orang fana dan kehidupanmu akan gagal. Betapa pentingnya kita melatih pikiran kita, agar pikiran kita betul-betul hanya digunakan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Sebagai penutup pembahasan firman Tuhan malam hari ini, saya ingin ceritakan tentang kisah seorang anak gadis yang melakukan satu tindakan yang tidak sengaja. Satu kali anak gadis kecil ini
berjalan-jalan di tepi danau di sebelah rumah opanya. Ya. Dan mereka bermain lempar-lemparan batu ke danau. Ya. Dan ketika si kakak ini melemparkan batu dengan cukup keras, batu itu bisa melayang di atas apa? Di atas air. Dan si gadis kecil ini pun penasaran, kok bisa? Lalu dia ambil lagi itu kerikil itu dan dia lemparkan. Berulang kali dia lempar dan pada akhirnya dengan tidak sengaja bebek kesayangan opanya lewat, ya, berombongan, ya, dan kena lemparan batunya dengan keras. Pada akhirnya bebek itu mati. Dia sangat ketakutan, kakeknya marah, sehingga dia sembunyikan kesalahannya. Dan kakaknya yang mengetahui apa yang dia lakukan ini, dia manfaatkan kesalahan adiknya itu. Jadi setiap kali si kakek ini membawa hadiah, mengajaknya bepergian, atau memberi sesuatu yang menyenangkan, dia selalu korek, kasih saya. Kalau tidak, nanti tak laporkan sama opa. Lalu si gadis kecil ini pun karena takutnya, dia berikan apa yang menjadi keinginannya kepada si kakak. Dan itu berlanjut terus beberapa hari. Segala sesuatu yang baik yang diberikan kakeknya, dia kasih kepada si kakak. Jangan dia nanti lapor sama si kakek. Dan sampai satu ketika, si gadis kecil ini tidak tahan lagi. Hidup dalam tekanan kakaknya ini. Dan memutuskan untuk mengakui kesalahannya kepada sang kakek. Ya. Tetapi di luar dugaan, rupanya si kakek ini sudah lama tahu apa yang terjadi. Rupanya ketika si gadis kecil ini lempar-lemparan di pinggir danau, si kakek sementara perhatikan dari jauh. Dan dia saksi mata, dia lihat si gadis kecil itu lempar dengan tidak sengaja. Dan matilah bebek. Tapi dia menunggu gadis kecil ini untuk datang meminta maaf. Sang kakek sengaja menunggunya untuk berani mengakui dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Jadi sebenarnya kakeknya ini sudah mengampuninya jauh sebelum dia datang. Sejak saat itu, ketika gadis kecil ini menyampaikan rasa bersalahnya, dia menyampaikan dosanya kepada kakeknya, dia merasa lega, hatinya plong, ya, beban yang dipikulnya seolah terlepas begitu saja. Sehingga dia bisa menikmati hari-harinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sepandai-pandainya kita menyembunyikan kesalahan kita, ketahuilah bahwa mata Tuhan tidak pernah terlepas dari kita. Sama seperti CCTV yang selalu terpasang di mana-mana. Demikianlah keberadaan kita manusia berdosa. Sejauh mana kita bisa menyembunyikan diri dari pandangannya? Tuhan mengetahui segala sesuatu. Masih ingat Akan, ya, yang menyembunyikan barang curiannya? Demikian juga Saul yang melakukan dosa sehingga dia ditolak menjadi raja. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Sekalipun di hadapan manusia hal itu tidak tampak, tetapi bagi Tuhan, semua yang kita lakukan, pikirkan, bahkan yang ada di hati kita, Tuhan tahu. Dan adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk mengakui dan membereskan setiap masalah dosa kita di hadapan Allah. Layangkan matamu kepada Tuhan dan selesaikan semua dosamu. Maka Tuhan akan mengampuni segala kesalahanmu dan menyertai setiap langkah kita dengan kemenangannya, sehingga kita bisa menjalani hidup yang tak terkalahkan. Tuhan hanya menunggu kejujuran kita. Tuhan hanya mau supaya saudara dan saya datang dengan kerendahan hati, mengungkapkan segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Dan Dia yang adalah Allah yang adil, Dia akan mengampuni kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Allah katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak-anakku orang muda. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bebas dari dosa. Semua kita adalah orang berdosa. Apa bedanya kita dengan yang di sana? Hanya satu bedanya. Kita memiliki Allah yang sedia mengampuni. Dan itulah sebabnya jika saudara dan saya menyadari dosa kita, teristimewa dosa yang selalu berulang, dosa yang kita pelihara, dosa yang kita manja dan sayang, sehingga kita selalu melakukannya, Tuhan katakan, mari, datanglah kepada Aku. Sekalipun kita bisa menyembunyikan dosa dari mata manusia, tetapi kita tidak bisa tersembunyi dari matanya, dari mata Tuhan. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mari kita renungkan malam hari ini sebelum kita beristirahat. Adakah dosa yang masih belum kita selesaikan di hadapan Tuhan? Jika ada, dosa yang tersembunyi, dosa yang dimanjakan, dosa yang selalu kita lakukan, utarakan, sampaikan kepada Tuhan. Yang kedua, kendala apa yang membuat kita sukar untuk membereskan hal-hal itu di hadapan Tuhan? Apakah karena kita betul-betul mencintai dosa itu? Karena betul-betul kita menyukainya, sehingga sulit bagi kita untuk melepaskannya. Yang ketiga, apakah yang akan kita dapat jika kita berhasil membereskannya? Janji Tuhan sudah pasti. Jika saudara dan saya mau datang dengan rendah hati, Dia akan menerima kita. Semoga Tuhan menolong kita untuk menang dari setiap dosa kesayangan kita dan melindungi kita dari jerat-jerat iblis. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.